Kata Nabi SAW, hati-hatilah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya, ulama hadis bilang, wajahnya orang yang berbuat zalim akan gelap, atau seluruh amalnya akan tertutup dengan kegelapan. Ya. Atau amal-amal solehnya akan dihancurkan dengan kezaliman tersebut. Itu makna hadis. Dan hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Masih banyak di antara kita kaum muslimin tidak faham kalau dia berinfak, dia sedang investasi. Ini masih banyak tidak faham. Sehingga kalau dia mau menginfakkan uangnya ke fakir miskin, ke masjid, ke rumah anak yatim, masih perhitungan. Padahal sebenarnya dengan dia keluarkan 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, itu dia sedang investasi seperti orang sedang bisnis yang dia akan panen pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan pelihara infaknya itu di samping arsy-Nya Allah, seperti bibit pohon yang akan terus tumbuh dan akan banyak sekali rantingnya. Di setiap ranting itu ada lagi cabangnya sampai 100 cabang yang dia akan panen pada hari kiamat. Tidak akan berkurang. Harus difahami. Sehingga sifat kikir itu terpupuk dalam dirinya. Sulit sekali untuk memberikan bantuan. Sementara kata kunci dalam Islam dan sangat jelas, siapapun yang mengeluarkan infak, maka pasti akan menjadi penyebab bertambah rezekinya. Itu jaminan. Yaitu jaminan. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba hanya karena bersedekah. Itu kata kuncinya. Jadi sifat kikir harus dijauhi. Nabi SAW dipesan, sifat kikir yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, itu telah membawa mereka untuk menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka. Jadi ini sangat jelas. Hati-hati dari sifat kikir, sifat bakhil. Ya, ini semua harus dijauhi oleh seorang muslim. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan Anda harus belajar untuk melatih diri. Kalau celengan masjid sedang lewat, Anda punya 1000 baru, 1000 tua, keluarkan 1000 barunya untuk masjid. Jangan malah 1000 tua yang ditaruh. Bagaimana bisa dengan 1000 tua, minta sama Allah kesehatan, kekuatan, diberi rezeki, keturunan yang banyak, dan sampai masuk ke dalam surga dengan 1000 tua. 1000 barunya dipakai belanja di luar. Bagaimana bisa? Berikan yang terbaik. Kalau perlu belajar, Anda punya 10 ribu dengan 1000, keluarkan 10 ribunya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu investasi untuk melawan. Ingat, Imam Az-Zahabi memasukkan kezaliman dan kikir bagian dari dosa besar. Jadi kikir itu dosa besar. Ya. Kalau kikir ini ada bedanya sedikit dengan bakhil. Kalau kikir itu lebih cenderung kepada ya, materi umumnya. Tapi kalau bakhil itu masuk ke dalam segala sesuatu. Termasuk misalnya pakaian. Ada orang mungkin dia mau membantu 1000 rupiah fakir miskin, tapi nggak pernah mau mengeluarkan makanan, nggak pernah mau memberikan pakaian. Ya, kalau orang sakit, ya nggak pernah mau dijenguk, kan gitu. Itu bakhil. Kalau kikir khusus untuk materi saja, ya terpukar di materi. Ini kenapa? Karena kita akan sebutkan juga hadis Nabi SAW, riwayat oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Khumus, ya Khumus al-Khumus, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Maghazi yang bunyinya wa ayyudain adwa minal bukhul. Kata Nabi SAW, dan penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Dari hadis ini beliau SAW membahasakan kalau bakhil itu adalah penyakit. Berapa banyak orang bahkan bakhil bukan hanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengganti pakaiannya, dia tidak pernah memperbaiki keadaannya. Padahal Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah itu sangat senang melihat bekas nikmatnya yang kelihatan pada hambanya. Boleh dalam Islam bahkan dianjurkan, kalau Anda punya kelebihan rezeki, Anda beli baju baru, baju lamanya diinfakkan, nggak masalah. Bahkan ada doa menggunakan baju baru. Ada doa bagi seorang muslim yang melihat saudaranya muslim yang lain, ya, yang pakai baju baru. Itu semua ada. Ya, jadi jelas sekali kita malah dianjurkan. Memberikan makan orang lain adalah pahala yang besar dalam Islam.
Nah, ini sangat banyak sekali dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini. Ya, di antaranya tadi kalau pakai baju baru itu jelas hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis disebutkan dalam Kitabul Libas oleh ahli sunan. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Setiap kali pakai baju baru kita mengatakan, ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan jahitannya dan bahan-bahannya, dan jauhkanlah saya dari keburukannya dan keburukan jahitannya serta bahan-bahannya. Gitu. Juga kalau kita melihat muslim yang lain pakai baju baru, kita mengatakan ilbis jadidan wa ish hamidan umut syahida. Ya, semoga engkau selalu pakai baju baru, hiduplah yang senang, dan semoga pada saat kau mati syahid. Ya, ini juga doa. Dan ini kata ulama membantah orang yang bakhil. Ya, harusnya dia menunjukkan bekas nikmat pada hamba atau bekas nikmat Allah pada dirinya. Begitu pula tadi sama dengan apa saja yang berhubungan dengan untuk dirinya, untuk keluarganya dan seterusnya.